semua. Terima kasih kepada Bapak Aristiano Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Agraria dan Pemberdayaan Masyarakat yang telah memberikan kesempatan kepada tim sesi 2 untuk menyampaikan materi kedua dalam skripsi yang berjudul Pemanfaatan Sertifikat Hak Atas Tanah pasca Legalisasi Aset pada Masyarakat Transmigran di Desa Sridadi, Kecamatan Buai Badang, Kabupaten Lampung Timur. Dalam penyampaian materi kali ini, yang bertindak sebagai moderator yaitu saya sendiri dengan nama Rizda Nisanika, yang bertindak sebagai penyaji atas nama Mbak Syokordano Istriani Novi Surya Dewi, dan yang bertindak sebagai pembahas 1 yaitu atas nama Javin Saulya Putri, pembahas 2 atas nama Ilyas Kurnia Eka Ardiansa, dan juga sebagai juru kamera yaitu Lita Hilari. Baiklah, langsung saja kepada penyaji dipersilakan untuk menyampaikan materi. Baik, selamat sore, Bapak. Saya kali ini akan menyajikan paparan dari materi 2, yaitu unit 20 sampai dengan 41. Ada 5 poin yang akan saya sajikan. Poin pertama yaitu mengenai legalitas aset dan transformasi ekonomi transmigran serta perspektif modal dan aset dalam usaha. Legalitas aset melalui sertifikasi tanah merupakan faktor penting dalam transformasi ekonomi dalam komunitas transmigran. Sertifikat yang awalnya hanya dianggap bukti kepemilikan telah berkembang menjadi instrumen strategis yang memungkinkan akses ke sumber daya keuangan. Hal ini membuka peluang bagi transmigran untuk mengembangkan usaha. Namun, perlu dikaji sejauh mana sertifikat tanah ini benar-benar membawa perubahan ekonomi yang signifikan. Dalam konteks ini, perbedaan antara modal dan aset menjadi penting. Modal adalah sumber daya yang digunakan untuk memulai atau mengembangkan suatu usaha, seperti uang tunai ataupun kredit. Di sisi lain, aset adalah harta atau sumber daya yang dimiliki, seperti tanah yang bersertifikat. Bagi transmigran di Desa Sridadi, mengelola modal dan aset setelah memperoleh sertifikat tanah menjadi tantangan tersendiri. Pengelolaan yang baik dapat mendorong pertumbuhan usaha dan transformasi ekonomi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, sertifikat tanah hanya akan menjadi dokumen tanpa manfaat ekonomi. Poin ini menarik karena jika dikaitkan dengan sosiologi agraria, akan mencakup ke dalam teori perilaku. Karena menyediakan pemahaman tentang bagaimana individu memanfaatkan modal dan aset berdasarkan hasil dari perilaku masa lalu dan reward yang diterima. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pengelolaan tanah sebagai aset atau modal dipengaruhi oleh imbalan atau hukum yang diterima. Kemudian masuk juga ke teori pertukaran, di mana menjelaskan bagaimana individu atau kelompok dalam masyarakat melalui pertukaran sumber daya dan bagaimana nilai aset atau modal ditentukan dalam konteks interaksi sosial. Kemudian poin kedua yang saya ingin sajikan yaitu mengenai dampak sertifikat tanah pada modal usaha. Pemanfaatan sertifikat tanah sebagai jaminan dapat meningkatkan nilai pinjaman yang diperoleh dari bank, sehingga pelaku usaha memperoleh akses lebih besar terhadap modal. Kemudian terkait dengan peningkatan modal dengan adanya sertifikat, pelaku usaha mungkin mendapat tambahan modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan hanya menggunakan jaminan non fisik seperti SK atau surat pernyataan. Poin ini menarik karena jika dikaitkan dengan sosiologi agraria, masuk ke dalam kategori teori fungsional struktural, di mana mengkaji bagaimana sertifikat tanah berfungsi dalam fungsi sosial dan ekonomi, serta bagaimana perubahan dalam modal usaha mempengaruhi struktur dan keseimbangan sosial. Kemudian teori kedua adalah teori interaksionisme simbolik, di mana teori ini menganalisis bagaimana makna sertifikat tanah dan modal usaha dibangun melalui interaksi sosial dan bagaimana hal ini mempengaruhi perilaku dan hubungan sosial dalam masyarakat. Kemudian poin ketiga, saya ingin menyajikan mengenai perubahan modal usaha dan diversifikasi ekonomi. Sertifikat tanah mungkin mendorong diversifikasi atau peningkatan usaha di kalangan transmigran. Namun, perlu dilihat apakah ada pergeseran jenis usaha
atau hanya peningkatan usaha yang ada. Diversifikasi ekonomi yang didorong oleh peningkatan modal usaha melalui sertifikasi tanah tampak sebagai perkembangan positif di komunitas transmigran. Namun, diversifikasi ini seringkali menghadapi berbagai tantangan, maka perlu pertimbangan resiko kegagalan usaha baru. Poin ini menarik, karena jika dikaitkan dengan sosiologi agraria, maka penjabaran poin ini tergolong ke dalam. Yang pertama, teori konflik, di mana menjelaskan bagaimana perubahan dalam modal usaha dapat menciptakan ketimpangan dan konflik antar berbagai kelompok, terutama ketika distribusi sumber daya yang tidak merata. Kemudian teori yang kedua yaitu teori fungsional struktural, di mana menganalisis bahwa bagaimana perubahan dalam modal usaha berfungsi dalam menjaga keseimbangan sosial dan bagaimana dampaknya terhadap struktur sosial secara keseluruhan. Kemudian poin keempat yang ingin dibahas itu adalah mengenai pengaruh sertifikat pada keuntungan. Keuntungan usaha menjadi salah satu fokus penting, terutama terkait apakah peningkatan modal yang diperoleh dari sertifikasi ini berkontribusi dalam peningkatan keuntungan usaha. Kemudian terkait bahasan terkait biaya dan pembayaran. Perlu diperhatikan biaya angsuran dan juga bunga pinjaman untuk meminimalisir resiko pelaku usaha. Dalam hal ini, masyarakat transmigran. Poin yang menarik karena masuk ke dalam teori sosiologi agraria, yaitu teori pertukaran, di mana mengkaji bagaimana sertifikat tanah mempengaruhi peluang dan keuntungan dalam pertukaran sosial dan ekonomi, serta bagaimana imbalan pengelolaan tanah yang mempengaruhi perilaku individu. Kemudian teori kedua yaitu teori fenomenologi yang menganalisis bagaimana individu mempengaruhi pengaruh sertifikat tanah terhadap keuntungan dalam konteks pengalaman subjektif mereka dan bagaimana hal ini mempengaruhi kehidupan mereka. Poin terakhir yaitu terkait materi yang Mas Akif sajikan mengenai keberadaan transmigran yang sudah ada di tahun 1974, namun kenapa legalitasnya baru di tahun 2021. Jadi poin terakhir ini mengenai keterkaitan antara transmigran dan legalitas aset serta kaitannya dengan reforma agraria. Status tanah masyarakat transmigran di Desa Sridadi merupakan bagian dari program pemerintah yang dimaksudkan untuk membantu distribusi penduduk dan pengembangan wilayah. Legalitas aset dalam konteks tanah transmigran seringkali memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan tanah yang tidak berstatus milik masyarakat transmigran. Tanah masyarakat transmigran seringkali memerlukan legalitas khusus atau mengikuti prosedur yang berbeda untuk memperoleh sertifikat tanah. Kaitannya dengan reforma agraria adalah meskipun transmigrasi dan reforma agraria ini memiliki tujuan atau untuk distribusi tanah dan pemerataan penduduk, keduanya memiliki pendekatan yang berbeda. Reforma agraria bertujuan untuk mengubah struktur kepemilikan tanah dan memperbaiki ketimpangan dan distribusi tanah, sedangkan transmigrasi fokusnya hanya untuk pemindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah penduduk dengan harapan pemerataan ekonomi dan sosial. Keterkaitannya dengan teori sosiologi agraria adalah yang pertama, teori konflik, di mana mengkaji konflik yang mungkin muncul antara transmigran dan penduduk lokal terkait dengan legalitas aset serta ketimpangan dalam akses dan distribusi tanah. Kemudian teori yang kedua adalah teori fungsional struktural, di mana menganalisis bagaimana legalitas aset dalam konteks transmigrasi mempengaruhi integrasi sosial dan ekonomi dalam masyarakat serta bagaimana hal ini berfungsi dalam sistem sosial secara keseluruhan. Mungkin itu adalah 5 poin yang saya sebagai pengaji sampaikan. Akan saya kembalikan ke Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya dipersilakan kepada pembahas 1 untuk menyampaikan argumen dan pendapatnya.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini dari 5 poin yang telah disampaikan, saya akan menanyakan pada poin yang kelima, yaitu saya akan mengaitkan dengan teori konflik dikarenakan menyangkut dengan adanya kebijakan. Dan seperti materi yang tadi telah dijelaskan, itu sertifikasi itu kan baru dilakukan pada tahun 2021. Nah, padahal masyarakat transmigran ini sudah terjadi sejak tahun 1974. Nah, apakah terdapat faktor tertentu terkait kebijakan pemerintah yang menyebabkan keterlambatannya ada hal tersebut? Kemudian, apakah juga ada dampak tersendiri dari sertifikasi terhadap nilai tanah di desa tersebut untuk transmigran? Ya, terima kasih. Maksud saya dipersilakan kepada penyaji untuk menyampaikan pendapat. Baik, terkait dengan pertanyaan yang pembahas satu tanyakan mengenai mengapa di poin kelima tadi yang mengenai transmigran itu kan sudah ada di tahun 1974, kenapa legalitasnya baru ada di tahun 2021. Jadi terkait dengan hal tersebut ada pertimbangan beberapa aspek, termasuk kebijakan pemerintah, beberapa faktor struktural yang mempengaruhi, mungkin meliputi di sini saya mencakup 3 poin, yaitu yang pertama mengenai prioritas kebijakan yang berubah. Sejak awal, program transmigrasi ini lebih difokuskan pada pemerataan penduduk dan juga pengolahan sumber daya alam daripada penyelesaian aspek legalitas aset. Kebijakan pertanahan yang lebih fokus pada distribusi lahan dibandingkan dengan legalitas aset ini telah menyebabkan penundaan dalam proses sertifikasi. Kemudian poin kedua yang mungkin menjadi faktor penghambat yaitu adalah perubahan pada program reforma agraria. Reforma agraria yang terus bergerak baru mendapat momentum yang kuat pada periode tertentu, seperti halnya alasan transmigrasi yang transmigran ini baru diberikan program legalitas aset di tahun 2021. Hal ini juga sejalan dengan inisiatif pemerintah untuk menyelesaikan masalah dalam lingkup agraria yang tertunda, termasuk penyelesaian hak-hak atas tanah bagi masyarakat transmigran. Kemudian poin ketiga yang dianggap sebagai faktor penghambat yaitu adalah kompleksitas legalitas dan distribusi tanah. Legalitas aset tidak hanya tentang memberi tanah atau sertifikasi tanah, tetapi juga mencakup pengakuan formal terhadap hak-hak atas tanah yang seringkali rumit dalam konteks land reform. Ini melibatkan penyelesaian sengketa, penataan ulang pemilik, dan pembagian tanah yang adil. Dalam konteks transmigran, seringkali masih berada dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga inisiasi dalam legalitas aset memerlukan waktu yang lama. Mungkin itu adalah 3 poin yang menyebabkan keterlambatannya legalitas aset bagi transmigran, khususnya di Desa Sridadi yang memang sudah ada di tahun 1974. Kemudian baru terrealisasikan legalitas asetnya di 2021. Kemudian pengaruhnya poin kedua tadi terkait apakah berpengaruh gitu ya. Itu tuh sangat berpengaruh, apalagi jika dikaitkan dengan judul dari skripsi ini, yaitu pengaruhnya legalitas aset pasca sertifikasi. Jadi memang itu tuh saling berpengaruh, dan legalitas aset itu memang memberikan nilai yang tersendiri bagi masyarakat migran. Mungkin begitu. Ya, kembali ke masyarakat. Terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya dipersilakan kepada pembahas 2 untuk menyampaikan argumentasi dan pendapat. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya selaku pembahas 2 akan menanyakan terkait informasi yang telah disampaikan oleh penyaji yang disampaikan tadi. Oke, seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya baik dari video penjelasan dan pembahasan dari penyaji, bahwa legalitas aset sering dihubungkan dengan modal usaha. Lalu apa sih relasi dari legalitas aset dan modal usaha? Kenapa bisa berhubungan antara kedua subjek tersebut? Yaitu antara legalitas aset dengan modal usaha yang dikeluarkan. Apakah kedua hal tersebut saling berkesinambungan? Karena apabila dikaitkan dengan teori ilmu sosiologi agraria, yaitu teori struktural fungsional,
yaitu tentang keterkaitan. Kedua subjek tersebut memiliki hubungan yang berkesinambungan atau berkaitan. Sekian, terima kasih. Persilakan kepada penyaji untuk memberikan tanggapan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari pembahas 2 yang intinya itu mengenai legalitas aset sering dihubungkan dengan modal usaha. Kemudian apa relasi keduanya? Baik, seperti tadi saya menjawab mengenai pembahas pertama, saya juga akan menjelaskan relasi ini dalam beberapa poin. Relasi antara legalitas aset dan modal usaha cukup erat dan saling berkesinambungan karena keduanya saling mempengaruhi dalam konteks pengembangan usaha. Diambil jika dilihat dari di sini saya mengambil 3 poin penting, yaitu yang pertama, legalitas aset sebagai jaminan untuk pembiayaan usaha. Itu poin pertamanya. Karena aset yang memiliki legalitas seperti sertifikat tanah dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha. Kemudian poin kedua yang penting itu adalah meningkatkan modal aset. Jadi jika suatu aset memiliki legalitas, maka dalam hal ini legalitasnya itu adalah sertifikat. Nilai aset akan meningkat, berarti berkesinambungan. Kemudian poin ketiga itu adalah kepastian hukum dan keberlanjutan usaha. Karena kepastian hukum penting dalam bisnis, karena legalitas aset ini akan mendorong perasaan lebih percaya diri dari seseorang atau sekelompok orang pelaku usaha, di mana dalam ini adalah masyarakat transmigran. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas tanggapan, pendapat dan argumentasi yang telah disampaikan oleh penyaji pembahas 1 maupun pembahas 2. Terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan yang telah menyimak dan mendengarkan dari awal hingga akhir. Sekian dari tim sesi 2. Apabila terdapat banyak kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.